Perkenalkan, nama saya Idewa Gumdu Cakanya Prabowo dengan NIM 2203020058. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Jaringan Nirkabel dan Komunikasi. Baik, yang pertama itu ada pembahasan. Nah, pembahasannya pertama itu menurut kalian apakah teknologi wireless itu dan pentingkah untuk perkembangan komunikasi saat ini? Mengapa? Yang kedua, teknologi yang berperan penting terhadap wireless apa saja? Yang ketiga, perangkat yang mendukung wireless 2.4 atau 5G headset dan mengapa? Keempat, jelaskan perkembangan teknologi Wi-Fi 4-6 dan bedanya dari A, B, GN, AC, AX, dan sebagainya. 5. Menurut kalian, bagaimanakah pendapat kalian mengenai penerapan Wi-Fi 6 saat ini? Bahkan Wi-Fi 7 saat ini sudah mulai beredar. 6. Jika perangkat kalian memiliki spesifikasi Wi-Fi 4 atau 5, jika terkoneksi ke Wi-Fi 6, apakah bisa ataupun sebaliknya? Jika bisa, kecepatan koneksinya bagaimanakah? Oke, yang pertama itu ada teknologi wireless. Nah, teknologi nirkabel atau wireless mengacu pada segala bentuk teknologi yang memungkinkan komunikasi atau transfer data tanpa menggunakan kabel fisik. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, 4G atau 5G, dan teknologi nirkabel lainnya. Keberadaan teknologi nirkabel sangat penting bagi perkembangan komunikasi saat ini karena teknologi nirkabel memungkinkan pengguna untuk terhubung dan berkomunikasi tanpa perlu terikat oleh kabel fisik. Ini memungkinkan mobilitas yang lebih besar dalam berbagai situasi, baik itu di rumah, di tempat kerja, di transportasi umum, atau di tempat umum lainnya. Kemudian teknologi yang berperan penting dalam mendukung teknologi nirkabel. Nah, yang pertama itu ada radio frekuensi atau bisa dibilang RF, yang kedua Wi-Fi, ketiga Bluetooth, keempat cellular network atau mobile seluler, 4G, 5G, yang kelima ada NFC, Near Field Communication, yang keenam ada RFID, Radio Frequency Identification, dan yang ketujuh itu ada satelit komunikasi. Kemudian perangkat yang mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Perangkat yang mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz biasanya merujuk pada perangkat nirkabel seperti router Wi-Fi, kartu jaringan Wi-Fi, atau perangkat lain yang memungkinkan komunikasi nirkabel. Mengapa demikian? Karena yang pertama itu ada kompatibilitas. Nah, frekuensi 2,4 GHz telah digunakan dalam waktu yang lama dan merupakan standar yang umum digunakan oleh banyak perangkat Wi-Fi. Yang kedua ada jangkauan. Frekuensi 2,4 GHz memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan 5 GHz. Yang ketiga ada kapasitas dan kecepatan. Nah, frekuensi 5 GHz memiliki lebih banyak kanal yang tersedia dalam biasanya dan memiliki kurangnya interferensi dibandingkan dengan 2,4 GHz karena kekurangan interferensi dari perangkat non-Wi-Fi dan perangkat Wi-Fi lainnya. Kemudian perkembangan teknologi Wi-Fi dari standar 802.11 A, B, G, N, AC, AX. Perkembangan teknologi Wi-Fi dari standar 802.11 A, B, G, N, AC, AX hingga yang lebih baru seperti 802.11 AC dan 802.11 AX, yaitu Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6. Telah menghadirkan berbagai perbaikan dalam kinerja, kecepatan, jangkauan, dan efisiensi energi. Perbedaan dari ABGN, AC, AX adalah yang pertama, tunggu sebentar. Nah, yang pertama
itu ada 802.11a. Nah, standar Wi-Fi 802.11a diperkenalkan pada tahun 1999. Ini beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 54 Mbps. Nah, yang kedua, 802.11b, standar Wi-Fi 802.11b juga diperkenalkan pada tahun 1999. Ini beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 11 Mbps. Nah, yang ketiga itu ada 802.11g. Nah, standar Wi-Fi 802.11g ini diperkenalkan pada tahun 2003. Ini beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan menawarkan kecepatan transfer data maksimum sekitar 54 Mbps. Nah, yang keempat itu ada 802.11n. Standar Wi-Fi 802.11n juga dikenal sebagai Wi-Fi 4, diperkenalkan pada tahun 2009. Ini mendukung operasi pada kedua frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dan memperkenalkan teknologi MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Ini menghasilkan kecepatan transfer data maksimum hingga 600 Mbps. Kemudian yang kelima, 802.11ac. Nah, standar Wi-Fi ini juga dikenal sebagai Wi-Fi 5, diperkenalkan pada tahun 2013. Ini beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan menghadirkan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan kinerja. Yang keenam ada 802.11ax. Nah, standar Wi-Fi ini dikenal sebagai Wi-Fi 6. Diperkenalkan pada tahun 2019. Ini merupakan langkah besar dalam evolusi Wi-Fi dengan fokus pada peningkatan efisiensi, spektrum, dan kinerja di lingkungan yang padat. Nah, kemudian pendapat mengenai penerapan Wi-Fi 6. Nah, menurut pendapat saya, penerapan Wi-Fi 6 saat ini menandai langkah maju yang signifikan dalam evolusi teknologi nirkabel. Wi-Fi 6 atau bisa dibilang 802.11ax menawarkan peningkatan kinerja yang substansial dibandingkan dengan pendahulunya, termasuk peningkatan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi di lingkungan yang padat. Meskipun Wi-Fi 7 mulai muncul, penerapan Wi-Fi 6 saat ini masih sangat relevan dan berharga. Wi-Fi 6 telah menjadi standar yang disetujui secara luas dan banyak perangkat yang mendukung telah tersedia di pasar. Selain itu, infrastruktur Wi-Fi 6 juga sudah ada dan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna di berbagai lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada bagaimana perangkat dengan Wi-Fi 4 atau 5 terkoneksi ke Wi-Fi 6. Nah, sebenarnya itu jawabannya bisa, dikarenakan perangkat yang memiliki spesifikasi Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 seharusnya bisa terkoneksi ke jaringan Wi-Fi 6. Standar Wi-Fi dirancang untuk mendukung kompatibilitas mundur, yang berarti perangkat yang lebih lama dapat terhubung ke jaringan yang lebih baru. Namun, saat perangkat Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 terhubung ke jaringan Wi-Fi 6, maka kecepatan koneksi mereka akan terbatas oleh spesifikasi perangkat tersebut. Baik, sekian presentasi tugas dari saya. Saya Ide Wagung Dwi Cakanya Prabawa, pamit undur diri. Om Santi 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 Om.